kita boleh mengatakan bahwa apa yang mereka perjuangkan itu adalah hasil pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis. Apakah itu Allah dan Rasul? Ya, tentunya kita tidak bisa mengklaim demikian. Karena ada lagi kelompok lain yang memahami juga hal yang sama, khilafah Islamiyah juga. Tapi berbeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Kan yang mendirikan gerakan khilafah Islamiyah ini kan ada banyak. Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Ya karena hasil pemahamannya terhadap khilafah itu berbeda juga. Padahal kan tujuannya satu. Tapi karena pemahaman, cara dan kepentingan daripada kelompok itu sudah berbeda, tidak akan mungkin dipersatukan. Partai-partai Islam di Indonesia banyak. Apakah mereka bisa bersatu? Karena pemahaman terhadap ayat dan hadis berbeda antara satu dengan yang lain, yang kemudian melahirkan gerakan yang berbeda pula. Jadi boleh dikata bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan dari Allah dan Rasul, tapi dari hasil pemahaman. Kelompok ini memahami begini, lahirlah gerakan begini. Kelompok ini yang lain lagi. Nah, ada lagi yang melihat bahwa Islam ini hanya bisa bangkit kalau hanya dengan memahami secara tekstual, kembali kepada makna harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adin Lihi di AL Dakwah Maluku menebarkan manfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu tema menarik, masih dalam kajian terkait dakwah jamaah tabligh. Ada satu tema yang insya Allah akan dibahas pada kesempatan ini, yang insya Allah langsung saya tanyakan saja kepada beliau, Ustaz Dr. HMB Sarluf MAG, MM Fil'i, mohon maaf. Melihat realitas jemaah tabligh saat berdakwah, mereka menggunakan satu tema, yakni fadilah amal, ya Ustaz. Nah, tema ini sebenarnya apakah tidak ada ilmu lain lagi selain tema fadilah amal? Sebenarnya ada apa dalam fadilah amal itu, Ustaz? Saya mencoba menjelaskan kedudukan fadilah amal di dalam dakwah jamaah tabligh, karena memang dalam kenyataannya fokus dakwah jamaah tabligh kemana-mana di seluruh dunia hanya untuk menyampaikan fadilah amal. Jadi ada hal apa dengan fadilah amal, atau apa yang menjadi tujuan didakwakannya ini fadilah amal? Kita bisa melihat bahwa memang demikian. Bahkan fadilah amal itu disampaikan dengan tidak menafsirkan, menyampaikan begitu saja. Bukan hanya karena memang kebanyakan dai jamaah tabligh itu tidak berlatar pendidikan agama, sehingga dikhawatirkan penjelasan mereka akan melenceng jauh dari maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi memang kedudukan fadilah amal di dalam dakwah jamaah tabligh ini boleh dikata unik, karena dia adalah menjadi misi dan tujuan daripada dakwah ini dilaksanakan. Jadi kalau praktik penyampaiannya pun itu dengan hanya membaca ayat-ayat atau hadis-hadis fadilah amal yang telah dihimpun oleh ulama besar Maulana Muhammad Zakaria di dalam kitab Fadail Amalnya itu dibacakan di dalam istilah dakwah jamaah tabligh itu ta'lim.
kitabi. Jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan yang lain itu lahir dari hasil pemahaman mereka terhadap sebuah ayat atau hadis, dikaitkan dengan konteks sosial yang mereka hadapi. Ini berarti bahwa gerakan mereka itu sudah melalui proses apa? Proses penafsiran, proses pemahaman terhadap ayat ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan konteks atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi masalah itu bisa saja berbeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, dan pemahaman bisa juga berbeda. Kemudian jalan sebagai sebuah solusi juga bisa berbeda, sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam umat ini ada berbagai macam gerakan dengan metode dan tujuan yang berbeda. Ada gerakan yang berpikir bahwa umat ini akan menjadi maju, menjadi berjaya kembali kalau mereka menguasai politik dan kemudian menguasai pemerintahan. Maka lahirlah gerakan-gerakan yang sifatnya politik. Ya, kita tahu di dalam Islam ada beberapa gerakan yang kemudian kita kenal dengan gerakan mendirikan khilafah Islamiyah. Itu adalah hasil pemahaman dari kelompok itu terhadap ayat Al-Quran dan hadis yang kemudian dikaitkan dengan kondisi aktual masyarakat Islam. Kita boleh mengatakan bahwa apa yang mereka perjuangkan itu adalah hasil pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis. Apakah itu Allah dan Rasul? Ya, tentunya kita tidak bisa mengklaim demikian. Karena ada lagi kelompok lain yang memahami juga hal yang sama, khilafah Islamiyah juga. Tapi berbeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Kan yang mendirikan gerakan khilafah Islamiyah ini kan ada banyak. Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Ya karena hasil pemahamannya terhadap khilafah itu berbeda juga. Padahal kan tujuannya satu. Tapi karena pemahaman, cara dan kepentingan daripada kelompok itu sudah berbeda, tidak akan mungkin dipersatukan. Partai-partai Islam di Indonesia banyak. Apakah mereka bisa bersatu? Karena pemahaman terhadap ayat dan hadis berbeda antara satu dengan yang lain, yang kemudian melahirkan gerakan yang berbeda pula. Jadi boleh dikata bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan dari Allah dan Rasul, tapi dari hasil pemahaman. Kelompok ini memahami begini, lahirlah gerakan begini. Kelompok ini yang lain lagi. Nah, ada lagi yang melihat bahwa Islam ini hanya bisa bangkit kalau hanya dengan memahami secara tekstual, kembali kepada makna harfiah. Tidak boleh. Maka lahirlah kelompok-kelompok yang tekstualis, spiritualis, memahami Islam secara harfiah semata. Dan dia menghindari politik. Nah, olehnya itu seluruh gerakan-gerakan ini dengan sendirinya menjadikan umat ini terpecah ke dalam berbagai kelompok dan kepentingan. Nah, kepentingan siapa? Ya kepentingan dia. Karena perbedaan pemahaman, maka ada kelompok yang merasa paling benar. Kelompok yang lain yang tidak sejalan, yang tidak sepaham dengan dia, dianggap bid'ah, ahli neraka. Padahal itu hanya hasil pemahaman saja. Maka jamaah tabligh ini menghindari terjadinya pembentukan kelompok-kelompok baru. Maka mereka ini tidak mau menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis, disampaikan begitu saja. Dan kemudian mereka mengajak orang kepada apa yang dikatakan oleh ayat dan hadis. Jadi kalau ayat bilang bahwa wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha,
perintahkanlah umatmu atau keluargamu untuk mendirikan salat dan hendaklah kamu bersabar. Itu yang disampaikan. Ayatnya dibacakan, kemudian ayat ini dibawa langsung menjumpai orang dan mengajak orang kepada salat. Bagaimana salat ikut mazhab mana? Tidak dipersoalkan, tidak dibahas. Jadi mereka mengajak orang bukan kepada faham, bukan kepada kelompok, tapi langsung kepada Allah. Ada orang duduk-duduk berdiri di sana, ayo bang, ini sudah jam salat, mari kita pergi salat. Nah, tapi ada kelompok yang mesti ditafsirkan dulu bahwa salat yang benar itu niatnya sebelum takbir atau sesudah takbir. Angkat tangannya yang sahih menurut hadis itu mana? Apakah membaca bismillah itu dizahirkan atau disirkan? Dibunyikan atau tidak dibunyikan bismillah? Ini kan sudah masuk kepada pemahaman. Dari hasil pemahaman yang macam begini, kelompok ini merasa bahwa dia yang paling benar. Lalu mengatakan bahwa kami adalah kelompok yang selamat, yang akan masuk surga. Yang kelompok yang lain semua itu bid'ah. Dengan demikian, cara yang demikian ini berarti kita dapat memahami bahwa dia bukan mengajak orang kepada Allah, tapi mengajak orang kepada pemahaman kelompoknya, membentuk kelompok baru lagi dalam umat. Jamaah tabligh tidak menafsirkan, dia hanya mengajak, mari Pak kita pergi salat, mari Pak kita bikin taklim, mari kita baca Quran, mari kita berzikir. Dengan demikian dia mengajak orang langsung kepada Allah dan Rasul, bukan kepada pemahaman. Adapun orang itu dia mau melaksanakan sholat dengan mazhabnya, terserah, tidak disalahkan, sama sekali tidak disalahkan. Perbedaan pendapat di dalam mazhab sama sekali diakui, diterima dan silahkan laksanakan. Jadi jangan berdakwah kepada mazhab dalam rangka untuk menyatukan umat. Kita tidak bisa akan bersatu kalau mazhab yang ditonjolkan, pemahaman kelompok yang ditonjolkan. Jadi olehnya itu bagaimana menyatukan umat? Ya dakwakan ini fadilah amal. Supaya orang ada punya gairah. Mengajak orang kembali kepada Allah dengan cara mengamalkan semua perintah Allah. Walaupun seperti yang dipahami oleh mazhab masing-masing. Tapi ketika kita berdakwah kita tidak jelaskan bahwa subuh itu harus kunut atau tidak kunut. Nah itu tidak, itu sudah urusan pemahaman. Anda boleh silahkan melaksanakan sholat dengan subuh dengan kunut atau tidak kunut, silahkan. Dan tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah Anda harus sholat. Jangan sampai Anda tidak sholat. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Orang yang melaksanakan sholat itu artinya orang yang kembali kepada Allah. Sehingga tidak ada permasalahan perbedaan mazhab dan tidak saling menyalahkan. Nah, jadi kedudukan ayat-ayat dan hadis-hadis fadilah amal ini itu menjadi modal besar untuk membentuk satu kesatuan umat. Hanya dengan cara demikian maka umat ini akan bersatu walaupun nampak perbedaan dalam pelaksanaan. Dan di dalam jamaah tabligh ini pembacaan tentang ayat dan hadis fadilah amal ini bukan hanya di masjid, tapi di rumah-rumah semua itu digalakan. Jadi semua orang terlibat dalam dakwah, dakwah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah berdasarkan kepada fadilah amal yang tertuang di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan pelaksanaan itu boleh dengan warna sebuah mazhab. Itu kita tidak persoalkan. Tetapi fadilah daripada suatu amalan itu yang digalakan, yang bisa menarik semua orang untuk kembali kepada Allah dan Rasul, bukan kepada pemahaman mazhab atau kelompok. Jadi hanya dengan fadilah amal umat ini bisa dipersatukan untuk dibangun kembali. Barangkali untuk sementara. Alhamdulillah pemirsa, tadi sudah kita dengarkan terkait seakan-akan fadilah amal saja yang kita lihat dalam dakwah jemaah tabligh ya. Tidak ada yang lain. Tadi sudah dijelaskan, insya Allah bisa disimak, bisa dipahami.
Alhamdulillah, demikian tadi kita sudah mendengarkan jamaah tabligh berdakwah, satu-satunya pokok pembahasan yang disampaikan kepada masyarakat adalah fadilah amal. Dan ini dianggap materi yang barangkali bisa mengikat persatuan umat Islam, insya Allah seperti itu. Karena melihat realitas yang terjadi umat Islam sekarang ini, banyak kelompok-kelompok sepertinya tidak lagi mengindahkan Islam dan tidak lagi memperjuangkan Islam, tapi memperjuangkan kelompoknya. Nah, itu yang mungkin terlihat dalam realitas kelompok-kelompok dalam umat Islam. Maka jamaah tabligh hadir untuk menyatukan ini sehingga mereka tidak membahas tentang perbedaan. Adapun perbedaan dibahas itu hanya sekedar diskusi-diskusi, gitu. Bukan saling memperdebatkan untuk saling menyalahkan, tidak. Gitu. Siapapun yang masuk dalam jamaah tabligh tidak dibedakan dia sholatnya misalnya tangannya di atas dada kah, di bawah dada kah, di bawah pusat kah, atau tangannya ketika takbir sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bawah, itu tidak dipersoalkan dalam jamaah tabligh karena semua orang sudah dipersiapkan oleh para ulama mazhab-mazhab yang dijelaskan. Jadi jamaah tabligh ingin menyatukan umat Islam dalam satu koridor, yakni sama-sama mengamalkan Islam, terutama berkaitan dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Anilihi undur diri, insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah berkenan hadir untuk memberikan materi hari ini agar bisa dipahami oleh masyarakat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.